Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan online pada pagi hari ini. Izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran kas dalam mata kuliah penganggaran. Kelompok 10 terdiri dari anggota yang pertama ada Wan Azizah Afifah dengan NIM 71014180004. Kemudian yang kedua ada Dian Hasna Armeika Dewi dengan NIM 71014180007. Kemudian ada Aprilia Nanda Ciptoningsih dengan NIM 71014180008 dan ada Egasi Priyantika Wiharto dengan NIM 71014181142. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mempelajari mengenai anggaran kas. Untuk submateri pembahasan, dari kelompok kami menyiapkan ada 8 submateri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian anggaran kas, kemudian yang kedua mengenai tujuan penyusunan anggaran kas, yang ketiga mengenai kegunaan anggaran kas, yang keempat mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran kas, dan yang kelima mengenai penyusunan anggaran kas, yang keenam mengenai pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yang ketujuh mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran kas, dan yang terakhir yang kedelapan mengenai contoh penyusunan dari anggaran kas. Oke, lanjut saja kita ke materi. Pengertian anggaran kas. Kas adalah bagian aktiva lancar yang paling likuid sehingga mudah untuk berpindah tangan. Pada setiap perusahaan biasanya memiliki persediaan kas minimal atau kas ideal yang besarnya tergantung pada perusahaan tersebut. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi likuiditasnya, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas kurang atau defisit. Sehingga anggaran kas merupakan schedule yang disusun secara terperinci aliran kas masuk dan kas keluar pada suatu periode tertentu di waktu yang akan datang. Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang dan investasi yang akan dilakukan. Tujuan penyusunan anggaran kas antara lain untuk yang pertama menentukan saldo atau posisi kas akhir pada setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa saja sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang terakhir, yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perusahaan, terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya, kegunaan anggaran kas. Anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya.
Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutup defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Ada 3. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, faktor kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat menurunkan aset tak lancar. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditur dan membayar pokok utang kepada kreditur. Selanjutnya, penyusunan anggaran kas. Pada penyusunan anggaran kas ini terdapat 4 langkah. Yang pertama, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang kedua, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang ketiga, menyusun anggaran sementara kas. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas final. Penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penerimaan kas. Penentuan dari mana sumber-sumber penerimaan kas dan besarnya masing-masing. Contoh sumber-sumber dari penerimaan kas itu, yaitu yang pertama, penjualan tunai, yang kedua, piutang, yang ketiga, penjualan aktiva tetap, yang keempat, penerimaan hutang, yang kelima, ada penerimaan modal, yang keenam, pendapatan bunga, dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah pendapatan lain-lain di luar usaha. Yang kedua, menyusun anggaran pengeluaran kas. Pada tahap ini akan ditentukan besarnya pengeluaran kas pada setiap periode. Seperti yang pertama, pembelian bahan baku, yang kedua, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, pembayaran BOP, yang keempat, pembayaran biaya administrasi, yang kelima, pembayaran biaya penjualan, yang keenam, pembelian aktiva tetap, yang ketujuh, pembayaran hutang dan bunga, dan yang terakhir, ada pembayaran lain-lain. Yang ketiga, menyusun anggaran kas sementara. Pada tahap ini akan dibandingkan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. Bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas, berarti kas memiliki saldo yang surplus. Dan apabila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas, berarti kas memiliki saldo yang defisit. Yang keempat, menyusun anggaran kas final. Kemungkinan terjadinya saldo surplus atau defisit kas pada waktu yang akan datang menentukan kebijakan yang akan diambil. Jumlah kas yang terlalu besar menjadikan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bila sebagian kas tersebut diinvestasikan. Kemudian, sedangkan kekurangan kas akan mengganggu kegiatan perusahaan. Untuk menghindari kedua hal tersebut, maka bila saldo kas surplus melebihi saldo kas minimum yang ditentukan, maka kebijakan perusahaan adalah sebagaimana dari kas tersebut diinvestasikan dalam jangka pendek. Sedangkan bila terjadi defisit kas,
Maka untuk memenuhi kebutuhan kas tersebut, perusahaan perlu untuk menetapkan kebijakan dengan mengambil hutang jangka pendek. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan, ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan akuntansi keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau juga amortisasi. Kemudian selanjutnya ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Disebut pendekatan kas masuk dan kas keluar karena dalam menyusun anggaran kas lebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir kas keluar. Setelah itu ditentukan apakah terjadi kelebihan kas atau kekurangan kas. Dikatakan metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber kas atau arus kas masuk dan belanja kas atau arus kas keluar. Kemudian pendekatan akuntansi keuangan. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Oleh karena penyusunan anggaran kas didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca, maka disebut metode tak langsung. Untuk anggaran kas masuk dan kas keluar, jangka pendek. Sumber kas berasal dari 1. Hasil penjualan produk secara tunai, 2. Hasil penagihan piutang dagang, 3. Pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan dividen, 4. Penambahan modal sendiri dari pemilik. Kemudian pengeluaran kas terdiri dari 1. Pembayaran keperluan operasi perusahaan sehari-hari, 2. Pembayaran pada para kreditur, 3. Pembayaran dividen atau pengembalian modal, dan yang keempat yaitu pembayaran pada pemerintah. Bentuk anggaran akunting keuangan jangka panjang. Sumber kas berasal dari 1. Laba, 2. Akumulasi penyusutan, 3. Hasil penagihan piutang dagang, 4. Penambahan utang jangka pendek dan utang jangka panjang, 5. Pertambahan equity berupa modal di store, cadangan, dan laba ditahan. Kemudian pengeluaran kas berasal dari rugi, kedua pembelian aktiva tetap baru, ketiga berkurangnya utang jangka pendek dan utang jangka panjang, kemudian yang keempat yaitu berkurangnya equity atau modal di store, cadangan, laba ditahan. Kemudian selanjutnya yaitu metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Laba berisi yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka, aktual dan penundaan. Selanjutnya, sumber khas lainnya dan kebutuhan khas lainnya. Metode ini cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang. Untuk sejumlah perencanaan, kedua pendekatan akan memberikan hasil yang sama, hanya berbeda dalam jumlah rincian yang diberikan. Kemudian langkah penyusunan anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencangkup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu menyusun anggaran kas yang bersifat sementara.
Artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif. Maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokok. Kemudian yang kelima yaitu memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun anggaran khas akhir. Oke, baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi atau teori mengenai anggaran kas, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai contoh soal tentang penyusunan anggaran kas. PT Jalan Bersama dengan data tahun depan adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai sumber penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan aktiva. Kemudian yang kedua, penjualan pada setiap triwulan di tahun depan. Itu pada triwulan pertama sebesar 7 juta rupiah, kemudian triwulan kedua sebesar 6 juta rupiah, triwulan ketiga sebesar 8 juta rupiah, triwulan keempat sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan data ketiga mengenai penjualan tunai pada tahun depan pada triwulan pertama sebesar Rp2.300.000, triwulan kedua sebesar Rp2.100.000, triwulan ketiga sebesar Rp2.200.000, dan triwulan keempat sebesar Rp2.500.000. Baik, lanjut yang keempat. Data yang kita peroleh adalah penerimaan pembayaran piutang di tahun depan. Yang pertama, di triwulan pertama itu sebesar Rp3 juta, kemudian di triwulan kedua Rp4.700.000, triwulan ketiga Rp3.900.000, dan triwulan keempat sebesar Rp5.800.000. Dan data yang kelima mengenai penjualan aktiva tetap pada triwulan pertama yaitu sebesar Rp2.500.000. Dan data keenam, kita dapat mengetahui mengenai pengeluaran kas yang terdiri dari biaya operasional sebesar 75% dari nilai penjualan dan pembelian aktiva pada triwulan pertama sebesar Rp5 juta. Dan data yang ketujuh, kita dapat mengetahui bunga bank 12% dengan kas minimal Rp3 juta. Untuk selanjutnya, kita diminta untuk menyusun anggaran kas sementara per triwulan di tahun depan. Oke, selanjutnya penyelesaian dari contoh soal yang tadi sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Di penyelesaian ini, kita akan menyusun anggaran kas melalui 3 tahapan. Yang pertama, kita akan menyusun penerimaan kas, yang kedua menyusun anggaran pengeluaran kas, dan yang ketiga akan diperoleh mengenai anggaran kas sementara. Di penerimaan kas ini, kita dapat memperoleh datanya melalui data pada bagian ketiga, yaitu penjualan tunai pada tahun depan. Yang triwulan 1 itu sebesar Rp2.300.000, triwulan 2 sebesar Rp2.100.000, triwulan 3 sebesar Rp2.200.000, dan triwulan 4 sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk keterangan yang kedua mengenai jumlah piutang, itu dapat teman-teman ketahui di bagian data atau keterangan di soal pada bagian yang keempat mengenai piutang atau penerimaan pembayaran piutang di tahun depan. Yang disebutkan pada triwulan pertama ada Rp3 juta, di triwulan kedua ada Rp4.700.000, triwulan ketiga ada Rp3.900.000, dan triwulan 4 ada Rp5.800.000. Dan keterangan yang ketiga mengenai penjualan aktiva tetap, teman-teman bisa lihat di soal, kemudian di data yang kita ketahui pada bagian 5. Di situ tertulis penjualan aktiva tetap pada triwulan pertama sebesar Rp2.500.000. Nah, itu hanya pada triwulan pertama saja, sedangkan untuk triwulan yang kedua, ketiga, dan keempat tidak ada penjualan aktiva tetap. Maka untuk itu masih kosong. Kemudian untuk bagian jumlahnya, teman-teman bisa jumlah dari atas ke bawah. Misalnya pada triwulan pertama
Yaitu penjualan tunai sebesar 2.300.000 ditambah dengan piutang 3 juta, penjualan aktiva tetap 2.500.000. Kemudian nanti hasilnya 7.800.000 dan seterusnya. Untuk yang kedua, kita akan mencari mengenai anggaran pengeluaran kasnya. Untuk keterangan yang pertama terkait dengan biaya operasional, teman-teman bisa lihat di data soal poin ke-6, rincian pertama, terkait dengan biaya operasional sebesar 75% dari nilai penjualan. Nah, hal ini berarti pada triwulan pertama, penjualan bisa teman-teman lihat di poin kedua, penjualan pada setiap triwulan tahun depan. Nah, berarti pada triwulan pertama kita bisa lihat di situ terdapat nominal 5.250.000. Itu merupakan hasil dari perkalian antara 75% dikali dengan nilai penjualan, yakni sebesar 7 juta. Kemudian pada triwulan kedua terdapat nilai 4.500.000, itu berasal dari 75% dari nilai penjualan pada triwulan kedua, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk triwulan ketiga tertulis sebesar 6 juta, itu merupakan hasil dari 75% dikalikan dengan 8 juta atau penjualan pada setiap triwulan di tahun depan. Kemudian pada triwulan yang keempat diperoleh hasil dengan jumlah 7.500.000, itu merupakan hasil dari 75% dikalikan dengan 10 juta. Selanjutnya untuk pembelian aktiva, bisa teman-teman lihat dalam keterangan soal di poin ke-6, rincian kedua, pembelian aktiva pada triwulan pertama sebesar 5 juta. Hal ini hanya dituliskan dalam triwulan pertama saja karena terdapat pembelian aktiva itu terjadi di triwulan pertama saja. Kemudian untuk kolom jumlah, teman-teman bisa memperolehnya dari hasil atas ditambah dengan bawah atau biaya operasional ditambah dengan pembelian aktiva dan seterusnya. Misalnya pada triwulan pertama biaya operasional sebesar 5.250.000 ditambah dengan pembelian aktiva sebesar 5 juta, jumlahnya sebesar 10.250.000 dan seterusnya. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat, kolom jumlah merupakan sama saja dengan biaya operasional karena di dalam triwulan kedua, ketiga, dan keempat tidak ada kegiatan atau aktivitas mengenai pembelian aktiva. Selanjutnya adalah langkah terakhir dalam kita menentukan anggaran kas sementara, yaitu langkah ketiga kita akan membuat tabel seperti di tayangan di samping saya. Untuk keterangan yang pertama mengenai saldo awal dan keterangan kedua mengenai penerimaan kas, ketiga mengenai jumlah, kemudian pengeluaran kas dan saldo akhir. Nah, untuk triwulan pertama saldo awal kita kosong karena belum ada saldo awal. Kemudian penerimaan kas sebesar 7.800.000 itu berasal dari awal tadi yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian jumlah itu adalah penambahan dari saldo awal ditambah dengan penerimaan kas sebesar 7.800.000. Kemudian ada pengeluaran kas yang sudah kita ketahui di awal tadi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu sebesar 10.250.000. Kemudian saldo akhir adalah penambahan dari penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Di sini bersaldo negatif karena pengeluaran kasnya lebih besar dari penerimaan kas, yaitu sebesar 2.450.000. Kemudian kita lanjutkan dengan triwulan yang kedua. Saldo awal masih kosong karena saldo akhir di triwulan pertama itu minus, jadi kita tulis di saldo awal triwulan kedua itu masih kosong. Karena ini merupakan anggaran kas sementara, jadi kita menuliskannya masih kosong. Tidak ditulis dengan tanda minus, namun kita tulis dengan masih kosong. Kemudian untuk penerimaan kas besar 6.800.000.
Kemudian jumlah itu merupakan penjumlahan dari saldo awal dan penerimaan kas. Jadi masih tetap 6.800.000. Kemudian untuk pengeluaran kasnya sebesar 4.500.000. Kemudian diperoleh saldo akhir 2.300.000 berasal dari pengurangan antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Bisa teman-teman sebut pengurangan atau bisa disebut dengan penambahan karena pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran itu berbeda. Nah, bisa diperoleh saldo sebesar 2.300.000. Kemudian pada triwulan ketiga, saldo awal 2.300.000 itu diperoleh dari saldo akhir triwulan kedua sebesar 2.300.000. Dan untuk cara pengisian terkait dengan penerimaan kas, jumlah, pengeluaran kas, dan juga saldo akhir itu sama seperti perhitungan triwulan pertama dan juga triwulan kedua. Sama seperti perhitungan di triwulan pertama dan juga di triwulan kedua. Untuk triwulan keempat, saldo awal sebesar 2.400.000 berasal dari saldo akhir di triwulan ketiga sebesar 2.400.000. Jadi, saldo akhir di dalam triwulan pertama itu ditulis di triwulan kedua. Saldo akhir triwulan kedua ditulis di saldo awal triwulan ketiga. Saldo akhir triwulan ketiga ditulis di saldo awal triwulan keempat. Kemudian untuk pengisian baris penerimaan kas, jumlah, pengeluaran kas, dan juga saldo akhir seperti perhitungan dalam triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga, sehingga triwulan keempat saldo akhirnya sebesar 3.200.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 10 telah selesai. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi pada pagi hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keberkahan serta semangat bagi kita untuk mempelajari materi penganggaran lebih dalam lagi. Oke, saya tutup. Mohon maaf dari kelompok 10 apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.